When trials rise and storms press in, doubts often creep in. Do we still have the strength within? Can we hold on? Can we make it through? Choose faith as a daily grind. Trust His plan and keep your focus aligned. Train your soul to trust Him. Stand strong and stay truthful. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, be strong. Yo, you still got it, just hold tight. Stay bold, stay firm, let your light shine bright. Still got it, still got it. Okay, good morning church. How are you today? All good? Okay. Oke, coba boleh kali ya sapa dulu kanan kirinya. Terus bilang, you look amazing today. Oke, welcome to IFJF Bali. Untuk jemaat yang baru datang untuk pertama kalinya, saya ingin mengundang kalian mungkin bisa lambaikan tangannya supaya tim usher kami bisa memberikan kartu kecil karena kami rindu untuk connect lebih dalam dengan kalian semua. Oke, saya juga ingin mengundang Anda untuk jemaat baru maupun jemaat lama supaya jangan langsung pulang ya setelah ibadah, karena biasanya kami akan ngobrol bareng, kita akan connect lebih dalam supaya kita bisa bersama-sama jalan dalam Kristus. Alright. Oke, kalau gitu sebelum ibadah saya mengundang kalian semua untuk berdiri. Kita akan membacakan satu ayat bersama-sama. Saya akan pandu dalam 1, 2, 3. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami ingin memuji Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama di tengah kami. Sertailah ibadah hari ini ya Tuhan hingga akhir, karena kami rindu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Thank you God for your kindness and your goodness and also your blessings. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Good morning, church. Are you ready to praise Jesus this morning? Come on. Thank you, Jesus. Kami mau memuji-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Thank you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
puji Engkau ya Yesus, Raja segala raja. Come on, church. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Sama-sama kita. I praise in the valley, I praise
worship you, we worship you. You are faithful. I call you faithful for the promises you've got and every need you've made. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Jesus. I call you Savior, for the blood that was made clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me.
Haleluya Lord. Nggak banyak yang kami bisa, nggak banyak yang kami punya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kalau kami punya Tuhan, kami punya segala-galanya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk hadir, Roh Kudus hadir di tempat ini, mengelilingi kami semua. Hadirat Tuhan begitu kuat. Terima kasih Bapa. Sebab kami yakin dan percaya ketika Engkau hadir, sesuatu akan terjadi. Dan kami mau angkat doa-doa kami buat saudara-saudara kami, mereka yang merindukan, yang saat ini sedang sakit, merindukan jamahan Tuhan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan. Saat ini boleh mengalir di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang sedang persiapkan tugas akhir, biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pegang. Segala sesuatu yang sedang mereka persiapkan, Tuhan berikan hikmat, berikan marifat. In Jesus name, in Jesus name. Segala sesuatu yang boleh selesai pada waktunya dan akan baik hasilnya. Berdoa untuk semua panitia yang mempersiapkan acara Natal, biar anugerah Tuhan ada di sana, anugerah demi anugerah. Saya berdoa buat ini bisa jadi sebuah proses yang baik, untuk bisa mendewasakan semua orang yang terlibat, juga semua jemaat yang nanti akan hadir. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk promosi dalam pekerjaan, biar Tuhan yang pegang. Saya percaya promotion comes from the Lord. Saya percaya Tuhan yang pegang semua pekerjaan kami, promosi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semua yang berdoa untuk promosi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus akan terjadi dalam kehidupanmu. Berdoa untuk mereka sedang mencari pasangan hidup. Kayak berdoa Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan pasangan, ketemu dengan orang-orang yang baik dan ketemu dengan pasangan hidup yang akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, in Jesus name. Saya berdoa untuk mereka yang sedang merindukan tempat baru untuk perluasan usaha mereka. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan ada di situ, pencarian sampai ketemu dan sampai renovasi, memulai segala sesuatunya, semua dalam anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau duduk diam, kami mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan yang jadikan kami, hati kami semua seperti hati seorang murid yang ketika ditanam benih firman Tuhan boleh tumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang lebat, menghasilkan buahnya banyak, buahnya lebat dan tinggal tetap. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua orang percaya bilang amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Thank you worship team. Ya, shalom semua, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan tentang Kaleb. Saya tahu satu bulan yang lalu, di bulan Oktober, Pastor Penes sudah share soal Kaleb. Saya akan share sesuatu yang dari perspektif yang berbeda dari apa yang dibagikan oleh beliau. Dan sebelum saya mulai, saya pengen kasih tahu semua bahwa di luar kita ada food bazaar, lalu juga ada coffee. Teman-teman boleh ambil atau bisa tanya gimana caranya bisa support food bazaar kita di situ. Food bazaar itu diadakan supaya kita bisa mengumpulkan dana untuk Natal. Jadi kalau harganya sedikit lebih mahal, menurut saya kurang mahal. Jadi seharusnya kita tahu bahwa itu untuk dana Natal. Tolong Bapak Ibu bisa ambil, bisa terlibat di situ. Lalu kemudian ada coffee ministry, berapapun yang Bapak Ibu Saudara taruh di situ, karena kita nggak taruh harga, tetapi boleh taruh di situ segala sesuatu yang akan dihasilkan oleh mereka by the end of this December akan kita potong semua untuk dana Natal. Terima kasih Coffee Ministry buat generosity-nya. Oke. So hari ini kita akan bicara tentang satu hal, determination. Kita akan bicara tentang satu hal. Kata lain dari tenacity atau perseverance adalah determination. Saya mau baca satu bagian firman Tuhan, Yosua 14 ayat yang ke-6 bilang begini. Bani Yehuda datang menghadapi Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Orang Kenas itu bukan orang Israel.
Orang Kenas datang dari suku di luar itu, mereka adalah bukan salah satu atau bukan satu-satunya orang yang dipilih Tuhan. Mereka adalah orang yang mendiami tanah Kanaan. Tapi nggak tahu gimana karena tidak diceritain, Kaleb kemudian bisa masuk ke situ, lalu kemudian menjadi pemimpin dari kumpulan itu, lalu kemudian dikirim bersama-sama dengan Yosua sebagai 12 orang mata-mata. Saya lanjutkan ayat yang ke-9 bilang begini, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lalu saya loncat ke ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan bilang begini, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sehingga saya percaya sekali orang Kenas itu memang bukan orang Israel. Karena ditulis dengan sangat jelas, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Artinya penulis ini tahu betul bahwa dia bukan orang Israel. Sehingga perlu diperjelas bahwa dia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Dari sini saya mau cerita sedikit tentang Kaleb dan mari kita pelajari apa yang bisa kita dapat tentang seorang Kaleb bin Yefune. Kaleb ketika dia masih muda, umur 40 tahun, gak muda-muda amat ya. Iya, kalau kita zaman sekarang 40 tahun disuruh jadi mata-mata, dikirim masuk ke Yeriko, mungkin naik tembok lalu turun gitu ya. Begitu dibaliknya udah minta dipijit-pijit, aduh tolong Tuhan. Tapi ketika itu dia masih muda, katanya 40 tahun disuruh masuk ke dalam Yeriko, masuk ke tanah Kanaan. Dia masuk melewati Yeriko, dia melewati tanah Negeb. Kaleb melewati Hebron saat dia dikirim menjadi mata-mata oleh Musa. Bilangan 13 ayat 22 bilang begini, mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Keturunan dari seorang yang namanya Enak, yaitu seorang raksasa. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Di sini kita bisa lihat bahwa Kaleb sudah lihat raksasa dari sejak dia dikirim sebagai mata-mata. Dia udah lihat itu raksasa, dia udah lihat tanah itu, dia disuruh masuk ke sana, dia lihat semuanya selama perjalanan, ini belum masuk loh, ini belum masuk. Mereka sedang dalam perjalanan menuju masuk ke dalam tanah Kanaan, masuk lewatin kota namanya Yeriko, kota yang berbenteng besar. Mereka harus masuk lewat situ, nggak ada jalan lain. Lalu kemudian di tengah-tengah jalan itu mereka melihat ada orang-orang raksasa yang ikut ada di dalam perjalanan dan ada di dalam tempat itu sehingga mereka mungkin akan ikut menjaga ketika orang Israel masuk. Semua 10 orang bilang, wah ada orang Enak, God, there's giants. Tapi Kaleb dan Yosua bisa lihat raksasa, tapi tetap yakin bahwa kita bisa. Kita bisa. Ini sama dengan waktu Daud datang ke sebuah perkemahan, nganterin rantangan, ya kan? Dia nganterin makanan buat kakak-kakaknya. Lalu kemudian dia bingung lihat satu camp pasukan itu semua sedang bergetar, semua sedang takut, nggak tahu mau ngapain. Lalu dia tanya, lagi pada ngapain? Oh itu ada Goliat lagi teriak-teriak. Goliat itu adalah keturunan kesekian dari orang Enak. Jadi tadi nama-nama yang Talmai, Asimai itu pasti lebih gede badannya. Karena Goliat adalah keturunan-keturunan sesudahnya. Yang ini pasti badannya lebih gede lagi. Kaleb sudah lihat duluan. Sama kayak Daud. Semua orang lihat bahwa pasti susah. Tapi sama kayak Daud, Kaleb bisa bilang, kita bisa lewat. Kok bisa?
Saya pengen aja kita semua sama-sama berpikir lewat pemikirannya Kaleb. Kaleb melihat raksasa, melewati kampung para raksasa, tapi dia tetap yakin mampu mengalahkannya. Kok bisa? Pertanyaannya itu, loh kok bisa? Kok dia bisa punya pemikiran ketika melewati itu semua, saya pasti bisa lewat. Apa yang bikin dia bisa mampu berpikir seperti itu? Itu yang perlu kita pelajari sama-sama hari ini. Itu yang perlu untuk saya mau share hari ini. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow. Dia gak cuman punya confidence bahwa kita bisa pukul mereka mundur, tapi kita pasti mampu mengalahkannya. Di tengah-tengah semua orang bilang, gak bisa. Apa yang bikin dia beda? Pemikiran apa kemudian yang merasuki dia sehingga kemudian dia bisa berpikir berbeda? Itu yang perlu sama-sama kita cari Bapak Ibu. Sebab itu yang bikin dia bertahan sampai umur 85 tahun, lalu nagih janji di hadapan Yosua. Hebron katanya akan jadi milik kepunyaanku. 40 tahun waktu itu aku masuk, 40 tahun di padang gurun, 5 tahun bekerja bersama dengan Yosua. Sekarang umurnya 85 tahun katanya. Saya tagih janji itu. Itu yang bikin dia bisa nagih karena dia punya determination. Saya pengen aja kita semua sama-sama berpikir, imagine how can he woke up every single day, tiap hari bangun, selama 40 tahun ada di wilderness. Kira-kira dia mikirnya apa? Setiap hari dia bangun. Karena gara-gara semua orang, mereka jadi masuk ke wilderness, jadi masuk ke muter-muter di padang gurun 40 tahun. Kan dia bukan gara-gara dia. Jelas bukan gara-gara dia. Dia dan Yosua mempertahankan supaya kita maju, lalu kemudian Tuhan marah, mereka dibawa keliling-keliling padang gurun 40 tahun. Tuhan menghabisi seluruh generasi yang pernah waktu itu menyaksikan perdebatan itu. Sehingga tidak ada satupun orang yang hidup katanya, yang umurnya di atas 40 tahun, kecuali Yosua dan Kaleb. Kau bayangin bagaimana cara dia bangun tiap pagi, ambil mana sambil berpikir, kata gua juga masuk, gak percaya sih. Gimana? Atau dia bangun setiap pagi lalu dia bilang, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia ambil mana, 40 tahun dia begitu, sambil dia kan gak tahu 40 tahun, yang tahu kan kita kan tinggal baca. Dia kan gak pernah tahu bahwa akan keliling-keliling 40 tahun. Dia kan tiap hari dia ambil mana, dia berpikir ini kapan ini berakhir. Right? Dia ambil mana, tiap hari ambil mana sambil berpikir, harusnya kan dengerin omongan gue. Kenapa sih pada repot amat? Harusnya dengerin omongan saya, sekarang kita sudah hidup di tanah yang penuh susu dan madu. Kenapa sih jadi harus jalan begini? Ambilin mana setiap hari, gak jelas. Kalau awan bergerak, kalau api bergerak, kita harus bongkar tenda, ikutin. Pernah gak kepikir dari sisi itu? Kok dia bisa hidup tanpa ada rasa pahit, tanpa melihat segala sesuatu dari sisi pandang yang tadi baru saya sebutkan, tapi dia bisa menghidupi hidup itu 40 tahun dengan sangat-sangat percaya bahwa ini semua rancangan Allah dan untuk kebaikannya dia. Saya ulangi sama-sama, karena gak ada yang bilang amin. Gimana caranya jadi dia yang bangun setiap hari tanpa ada rasa takut, ada rasa pahit, tanpa punya ganjalan sedikit pun, tidak ada pergumulan sedikit pun, enggak benci dengan orang-orang Israel, saudara-saudaranya dia. By the way, dia bukan orang Israel. Dia ikut numpang tinggal di situ karena pasti dia mengawini seorang Israel. Lalu kemudian tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa kesal, dia bisa menjalani kehidupan karena dia tahu Allahnya yang taruh dia di situ. Right?
Coba mari kita pikir sama-sama, bukankah kita semua mirip seperti Kaleb? Orang-orang yang sering kali ditaruh di satu tempat yang kita nggak tahu kenapa kita ada di situ, tapi kemudian kita lebih sering ngedumel. Kenapa saya Tuhan? Kenapa kayak begini Tuhan? Kok harus kayak begini hidup? Kok begini-begini amat? Bahasa Ibrani itu kacida, gitu kan? Aduh Tuhan menikah cida. Kalau yang nggak tahu kacida, tanya sama yang ketawa tuh pada ngerti. Ada yang berbeda dari Kaleb. Dia tidak melihat segala sesuatu dari point of view orang kebanyakan, dari perspektif orang kebanyakan. Dia melihatnya dari point of view Tuhan. Dia melihatnya dari kacamata Tuhan. Dia melihatnya dengan cara Tuhan melihat segala sesuatu. Sehingga kemudian dia bisa betul-betul mengerti. 40 tahun itu dia bisa bangun tiap pagi bersyukur ada mana. Terima kasih Tuhan. Dia kumpulin. Dia nggak ngedumel. Kalau dia ngedumel akan kelihatan sekali begitu mereka waktu Yosua ada di depan sungai Yordan. Lalu kemudian ngajak pergi. Dia bakal ngomong thank you. Jalan aja. Gue mau diem di sini. Ya, nggak ada cerita Kaleb ngedumel. Ceritanya adalah Kaleb ikut bersama-sama dengan Yosua, ikut semua conquest-nya Yosua, sampai akhirnya di waktu yang tepat dia bilang, aku minta bagian dari apa yang Musa pernah bilang. So that determination comes from a very steady heart, dari sebuah hati yang sangat-sangat kuat. Dapat dari mana? Ini judul khotbah saya hari ini. Closeness is likeness. Dapat dari mana? Dari kedekatan. Karena kedekatan akan menghasilkan kesamaan. Closeness is likeness. Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia tahu betul Tuhan maunya apa. Tahu, kenal dekat, dengan hidup bersama adalah 4 hal yang berbeda. Ada 4 hal yang berbeda. Saya mau ajak kita sama-sama coba berpikir, kalau kita nanti ketemu Tuhan Yesus, di surga kita ketemu Tuhan Yesus, kira-kira kalau Tuhan ajak ngobrol, lalu kemudian di surga pasti ada kafe kan ya? Ngopi yuk, terus duduk sama-sama, kira-kira kita bakal ngomong apa? Ada yang pernah ketemu presiden? Belum ya? Ada yang saudara agung-agungkan lalu tiba-tiba kita ketemu dengan dia? Lalu ketika pertama kali kita ketemu dengan dia, apa yang kita akan lakukan? Oh, kita akan jaga banget, ya nggak? Jaga supaya kita tidak melakukan kesalahan apapun. Jaimnya luar biasa. Ya, saya di Bandung ada satu teman yang sering kali kita bercanda, kita kayak saudara kembar, Pastor Andre Chin. Kita berdua punya quote. Kalau kita makan, kita punya 2 tipe makan. Kalau kita lagi hosting siapapun tamu yang datang ke Bandung, kita punya quote. Ini makan cantik apa makan bener? Dia bilang makan cantik, oke. Jadi saya kalau temenin tamu, saya akan bilang, ya kita pesen ini aja. Apapun lah ya, yang tidak menghasilkan keringat berlebihan, dan tidak menghasilkan kita lagi makan, jadi kita makan cantik. Iya gimana pastor, ya gitu. Semua bagus, iya gitu. Jadi kita makan cantik. Begitu tamu sudah pulang, saya sama dia, let's go bro, yuk kita makan yang enak. Jadi baru kita makan, dimana berdua bisa kelihatan betul-betul transparan, dan berdua bisa betul-betul makan dengan sangat enak. Kita bisa enjoy. Makan yang pertama yang enak gak? Enggak, karena makan cantik, right? Saya mau tanya, kalau kamu ketemu Tuhan Yesus, kamu bakal makan cantik atau makannya enak? Gimana? Makan enak? Bener nih makan enak? Yakin? Nggak bakalan jaim ketemu dengan Tuhan lalu, wah saya mesti jaga baik-baik Tuhan Yesus. Karena kalau kita nggak kenal dia cukup dekat, ketika kita ketemu dia, kita bakal betul-betul jaga. Oh Tuhan Yesus nih. Tuhan, saya tiap hari berdoa Tuhan. Terus Yesus bilang, ya saya dengar. Ya saya tiap hari berdoa Tuhan. Terus dia duduk di situ, kita, oh Tuhan, tolong jangan di situ, rada jauhan sedikit.
Karena saya ketemu Tuhan ngeri. Loh, kalau kamu bergaul dengan dia, kenapa ketemu dia ngeri? Right? Kalau kamu bergaul dengan dia erat, kenapa kamu harus ketemu dia dengan situasi yang awkward? Kamu pernah ketemu sahabat lalu kemudian awkward? Gak ada kan? Ada yang ketemu sahabatnya begitu, masih hidup loh. Ya jangan ngomong gitu juga ke Tuhan, jangan. Tapi kebayang maksud saya, ketika kita ketemu dengan orang yang kita kenal dekat, lalu kemudian kita bisa ngomong apapun dengan orang itu, tapi ketika kita ketemu dengan Tuhan, kok kemudian kita jadi kayak, saya harus jaga image baik-baik, pakai baju paling bagus, set rambut. By the way, rambut udah gak bisa di set. Hati-hati baca 2 Raja-Raja ya. Orang yang bilang botak, nanti toto ada beruang. Set rambut paling rapi, pakai pakaian paling bagus. Kenapa? Mau ketemu dengan Tuhan. Salah nggak? Nggak salah ya. Jangan bilang, Pak Suryo bilang nggak usah pakai baju rapi katanya ke gereja. Saya nggak pernah bilang begitu ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang dekat dengan kita bakal dengan sangat-sangat terbuka minta ketemu dengan dia, lalu bisa dengan sangat-sangat santai ngobrol. Tahu itu mungkin kalau kita punya ini by the way buat semua generasi yang handphonenya konteksnya unlimited, saya pengen kasih tahu dulu ada zaman ya, Om punya zaman itu handphone tuh konteksnya nggak limited. Konteks tuh nggak unlimited, konteksnya tuh cuman bisa 100 doang. Ya, itu mereknya Nokia. Iya, 6 sekian gitu. Nggak bisa masukin lebih dari 100. Kita harus jaga semua orang. Oh, ini nggak perlu, yang ini nggak perlu gitu kan. Tapi juga waktu dulu nggak sampai 100 konteksnya. Karena yang punya handphone juga nggak nyampe 100. Lalu ada zaman di mana ketika konteks di handphone itu ada memorinya sehingga kita bisa pindahin konteks di SIM ke dalam memori. Nah, buat yang nggak ngerti ini tuh ngomongin apa, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya sekarang semua udah unlimited gitu kan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang baru, yang ada di konteks Bapak Ibu Saudara sekarang, kalau kamu buka konteks kamu, maka akan ada ratusan orang yang kamu tidak kenal. Dan ratusan orang itu kalau kamu ajak mereka ke rumah, mereka mungkin akan hanya diam di pagar aja. Dan kita nggak akan mungkin kasih mereka masuk. Karena mereka orang-orang yang nggak kenal. Ada di konteks kita, tapi ya mungkin kita nggak cukup dekat untuk ajak mereka masuk. Atau mungkin kita cuma bukain pintu lalu mereka duduk di ruang tamu. Duduk situ aja. Tapi kalau kita, itu orang-orang yang kita tahu. Orang-orang yang kita tahu yang ada di dalam phone book. Tapi kalau kita kenal, kita akan ajak mereka masuk ke rumah, lalu kemudian duduk di ruang tamu kita suguhin makan, kita suguhin minum, tapi mungkin kita tidak suguhi steak, kita nggak suguhi babi, gitu kan? Kita kasih pisang goreng lah. Orang-orang yang kenal, hanya orang-orang yang kenal cukup dekat, yang kemudian kita bawa masuk ke living room. Dia tahu dapur kita, dia tahu ruang keluarga, dia tahu remote TV taruh di mana, dia tahu gimana cara buka Netflix, dia bisa hang around di rumah kita dengan sangat baik. Ini orang-orang yang kita kenal dengan dekat. Tapi orang yang kenal kita dekat juga tidak kita kasih masuk ke kamar tidur. Karena di kamar tidur itu ada sebuah batasan, hanya ada saya dengan istri saya. Dan hanya anak-anak saya yang boleh masuk ke situ. Yang lain gak boleh masuk. Mertua, apalagi mertua. Oh enggak, mertua juga gak boleh masuk. Sama, orang tua saya juga gak boleh masuk. Gak ada yang bisa masuk. Yang boleh masuk hanya saya dan istri saya. Dan keluarga saya. Sedekat apapun pertemanan kita, my bedroom is off limit. Ngerti maksud saya? Ini untuk bedain antara kita tahu, kita kenal dekat, dan kita hidup bersama. Orang Israel mungkin tahu tentang Tuhannya, tapi orang Israel mungkin tidak hidup bersama dengan Tuhannya. Wow.
Sehingga ketika mereka lihat raksasa, mereka nggak tahu Tuhan itu mikir apa dengan raksasa. Mereka nggak tahu Tuhannya itu punya perencanaan apa untuk raksasa-raksasa itu. Ketika orang-orang Israel melihat begitu banyak masalah, mereka nggak lihat dari sisinya Tuhan sebab mereka tidak hidup bersama dengan Tuhan. Kaleb adalah orang yang hidup bersama dari sejak zaman dia muda. Ketika dia dipanggil untuk menjadi mata-mata, dia adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Berkali-kali kata mengikuti keluar dalam penjelasan soal Kaleb. Karena dia mengikuti Tuhan Allah Israel. Mengikuti. Mengikuti dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan mengikatkan diri sepenuh hati, wholeheartedly. Dia mengikatkan diri dengan Tuhan. Sehingga dia bawa Tuhan enggak cuma Natal sama Paskah, enggak cuma hari Minggu, dia bawa Tuhan detik demi detik, menit demi menit kehidupannya. Sehingga dia betul-betul bisa ngerti Tuhan maunya apa. Kalau zaman sekarang kita bilangnya peka, discern. Dia bisa tahu Tuhan maunya apa karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Saya tahu betul istri saya maunya apa karena saya bergaul erat dengan dia. Kita tidur bersama-sama. Kalau kita ngobrol di atas tempat tidur, kita akan ngobrolin hal-hal yang orang lain gak tahu. Sehingga kita betul-betul ngerti sama-sama ketika saya ambil keputusan sesuatu, dia ambil keputusan sesuatu, saya akan oke dengan itu. Karena kita sudah tahu dan ngerti sama-sama. Tapi kalau kita cuman kenal saja dengan Tuhan, tapi kita tidak hidup bersama-sama dengan dia, akan sangat sulit. Tentu kita bisa ngerti dan peka, lalu kemudian setiap hari kita harus ambil keputusan. Kita akan selalu bilang, kenapa ya? Saya berdoa Tuhan gak ngomong apa-apa. Kita yang budek nyalain Tuhan. Dia ngomong, tapi kita gak dengar. Karena kita cuma kenal doang. Kita gak hidup bersama-sama dengan dia. Kita gak ngerti bahasanya dia. Kita gak tahu bagaimana cara dia ngomong. Ketika Tuhan kirim Kaleb sebagai mata-mata, lalu kemudian dia lihat semua daerah yang kemudian akhirnya jadi milik dia. Hebron itu. Yuk kita pikir sama-sama. Sink it down. Pikir sama-sama baik-baik. Seberapa banyak Tuhan bawa kita semua sampai ke satu tempat yang kita gak pernah mikir bahwa kita akan nyampe di tempat itu. Tapi kemudian kita sampai di situ, kita lihat banyak hal, tapi kemudian akhirnya at the end of the day, Tuhan kasih tempat itu buat kita. Bukankah kehidupan kita mirip kayak Kaleb? Kita cuma lihat dari jauh, tapi bedanya kita kaget. Waktu pas kita di generasi, kita kaget. Wah, kita baru ngerti. Ketika udah ujungnya baru ngerti. Oh, ternyata. Kalau Kaleb dari sejak hari pertama dia udah tahu bahwa ini akan jadi tempat kediamanku. Karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mengambil keputusan. Silahkan, kamu boleh terkaget-kaget dengan anugerahnya Tuhan. Ya itu juga baik. Tapi bukan yang terbaik. Tapi kamu bisa ngerti Tuhan maunya apa, dan kemudian kamu bisa mempersiapkan dirimu supaya kamu bisa ambil segala sesuatu yang Tuhan punya di depan sana. Ya, bedanya tipis, ujungnya bedanya jauh. So closeness is likeness. Stay close to Him by living with Him daily. Gereja itu enggak cuma hari Minggu, gereja itu detik demi detik, menit demi menit. Karena kita perlu ketemu Tuhan dan mengandalkan Tuhan terus-terusan. Saya mau baca satu bagian, Bilangan 14 ayat yang ke-24. Ini adalah perkataan Tuhan. Alkitab kita menulis ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Tetapi hambaku Kaleb disebut. By the way, Tuhan gak nyebut Yosua, dia sebut Kaleb. Lalu kemudian kenapa Kaleb gak jadi pemimpin? Ya mungkin karena dia orang asing. Maka bukan Kaleb yang memimpin. Tetapi
Tuhan pilih Yosua untuk memimpin. Tapi Tuhan sebut nama Kaleb. Kalau Tuhan sampai sebut namamu, that's something. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, wholeheartedly. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Gara-gara Kaleb memukul raksasa keluar dari Hebron, dari Kiryat Arba, raksasa-raksasa ini kemudian pindah ke Gad, lalu ke Gaza dan Asdod. Bapak Ibu Saudara boleh lihat, Daud ketemu raksasa bukan di Hebron. Lalu Daud mengirim orang-orang, David Mighty Men, orang-orang dia, pergi ke Gad, lalu wipe out keturunan Enak. Di mana? Di Gad, bukan di Hebron. Kaleb memukul mundur semua raksasa. He slays all the giants. Gak ada sisanya, mereka harus lari. Raksasa lari, kebayang gak? Mungkin hari itu ada gempa. Raksasa lari sampai ke 3 bagian. Gaza, Gad, dan Asdod. It's a big thing. It's a big thing. Apa yang dia lakukan lebih dahsyat dari apa yang Daud pernah lakukan. Sebab Daud cuma jatuhin 1. Dia ngusir 1 kampung raksasa. Gara-gara apa? Karena closeness is likeness. Dia lihat raksasa dengan cara Tuhan lihat raksasa. Bukan dengan cara kita lihat raksasa. That's what keeps Grandpa Caleb still got it. Bulan ini bicara tentang still got it, right? Itu yang bikin Grandpa Caleb. Kan 85 sekarang bilangnya Grandpa. Still got it. Saya mau tutup dengan ini. Caleb sudah ketemu raksasa, sudah bertemu raksasa sejak dia muda. Ketika dia tua, dia masih melihat raksasa itu dari point of view-nya Tuhan. Kekuatannya bukan terletak di kekuatan fisiknya, tetapi kemampuannya melihat dari sudut pandang Tuhan. Sejak dia muda sampai dia tua. And that is what we want to do. Itu susah, Bapak Ibu Saudara. Tidak segampang itu untuk selalu melihat segala sesuatu dari point of view-nya Tuhan. Itu susah, itu sulit. Saya share satu ilustrasi sebelum saya masih punya banyak waktu. Saya share satu ilustrasi sebelum saya tutup. Dan satu ketika ada peristiwa seorang yang merancang furniture lalu kemudian dia mematahkan kunci. Jadi baru setting lalu kuncinya patah. Ketika kuncinya patah, dia tahu ini akan berjam-jam sesudah ini, dia harus stay di situ. Ketika patah, lalu kemudian dia kesel, dia banting, dia sambil ngedumel, dia bilang, lalu dia berpikir caranya, dia menemukan caranya. Lalu dia pakai lem tembak, dia lem tembak, dipanasin, lalu kemudian berhasil, dia bisa keluarin. Begitu dia keluarin, dia ambil, dia banting. Kunci brengsek. Gara-gara kamu saya jadi terlambat. Lalu kemudian ada beberapa orang di situ yang bilang sama dia, anak buahnya, orang-orang yang kerja sama dia, kasih tahu dia, bos, alhamdulillah bos, jangan ngedumel. Harusnya begitu pas cabut, alhamdulillah, karena kita berhasil lewatin itu. Dia pulang. By the way, orang ini adalah seorang leader di gerejanya. Dia pulang, dia berpikir, sejauh itu ternyata dia gak bawa Tuhan dalam pekerjaannya. Karena ketika hal kecil terjadi, dia malah ngedumel, malah orang lain yang kasih tahu, kalau berhasil harusnya bilang haleluya, puji Tuhan. Dia malah ngedumel.
Yang susah adalah selalu ada di perspektifnya Tuhan. Itu yang susah. Kemanapun kita pergi, apapun yang terjadi, kita lihat itu dari perspektifnya Tuhan. Sebab ketika kita melihat dari perspektif kita, segala sesuatu akan sangat-sangat sulit. Dan kita akan selalu berpikir bahwa nggak bisa. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya Tuhan, akan sangat-sangat berbeda. Untuk bisa lihat dari perspektifnya Tuhan, kita perlu hidup bergaul erat dengan Tuhan. Nah, nggak bisa cuma sekedar kenal doang, nggak bisa cuma sekedar kenal deket doang. Kita perlu hidup bersama dengan Tuhan. Dan saya pengen semua jemaat pulang dengan sebuah pemikiran, saya harus hidup bersama dengan Tuhan, supaya saya bisa tahu apa yang Dia mau dalam hidup saya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang kami dengar, meteraikan ini dalam setiap kehidupan kami, supaya merema dalam setiap kehidupan kami minggu demi minggu ke depan, supaya kami menjadi orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan, yang hari demi hari kami bisa tahu apa yang Tuhan mau, sehingga kami bisa melihat segala sesuatunya berbeda dari orang lain. Kami mau belajar dari Kaleb, supaya kami semua bisa menjadi Kaleb-Kaleb di zaman ini. Biar Tuhan yang kasih kami kekuatan, kasih kami kemampuan, supaya kami betul-betul bisa membedakan yang mana yang kehendak Tuhan dan yang mana yang bukan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh jadi kehidupan yang optimal, dipakai sebagai alat-alat yang mulia di hadapan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Jemaat Tuhan, apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini, pulanglah membawa kasih daripada Allah, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Kau akan terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang sedang tanganmu kerjakan, Dia akan bikin berhasil. In Jesus name, in Jesus name. Amen. In Jesus name. God bless you.